Shalom, pemirsa Mimbar Kristen di Jen Bimas Kristen, apa kabar? Kami yakin saudara dalam kondisi sehat dan dapat mengikuti Mimbar Kristen di Jen Bimas Kristen edisi hari Minggu tanggal 14 Juni tahun 2020 bersama Gereja Masihi Injili di Minahasa. Dari Gemim, Jemaat Sion, Jakarta Utara, kami ingin menyapa dan melayani saudara. Saksikan dan ikutilah. Marilah kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Marilah berdoa. Tuhan Allah sumber hikmat dan pengertian, berilah kami hikmat dan pengertian untuk memahami dan merenungkan serta melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa Mimbar Kristen di Jen Bimas Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan kita diambil dari Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai 6 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Nyanyian Syukur atas Keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghiburku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegigirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab
perbuatannya mulia. Baiklah, hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Pemirsa Mimbar Kristen, Ditjen Bimas Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bagi orang percaya, mengucap syukur adalah hal yang sangat hakiki dalam kehidupannya. Karena kehidupan adalah kegiatan atau aktivitas yang bergerak. Aktivitas yang bergerak adalah kesempatan, dan kesempatan itu adalah anugerah. Raja Daud pernah berkata, "Apakah untungnya kalau darahku tertumpah? Kalau aku turun ke dalam lubang kubur, dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaanmu?" Mazmur 30 ayat 10. Pada bagian ini Daud mau mengatakan bahwa selagi ada nafas kehidupan, kita harus mengucap syukur. Kalau kita sudah mati, kita tidak dapat mengucap syukur. Pertanyaannya bagi kita adalah, dalam situasi bagaimanakah kita mengucap syukur? Bagian bacaan Alkitab dalam Yesaya 12 ayat 1-6 mengajarkan bagi kita bagaimana mengucap syukur. Secara khusus, Nabi Yesaya mengajarkan konsep mengucap syukur oleh perkenan Tuhan bagi bangsa Israel yang menikmati janji pemulihan dari penghukuman yang dinubuatkan sebagai dampak dari kesalahan dan dosa umat. Penghukuman adalah situasi sulit yang penuh penderitaan oleh berbagai kesesakan hidup. Bagian-bagian sebelumnya telah disampaikan oleh Yesaya bahwa penghukuman akan didatangkan Allah atas bangsa yang tidak setia. Tetapi juga Yesaya menyampaikan bahwa pemulihan itu akan datang melalui Raja Damai. Nah, dalam situasi inilah konsep tentang bagaimana mengucap syukur itu. Pemirsa Mimbar Kristen, Ditjen Bimas Kristen yang diberkati Tuhan. Bersyukur dalam bentuk nyanyian pujian, mazmur syukur yang diajarkan oleh Yesaya, terutama berhubungan dengan hakikat Allah yang adalah Maha Kasih. Sebab meskipun marah dan murka, tetapi kemurkaannya dapat surut oleh karena Dia adalah pengasih dan pengampun. Mengucap syukur karena Allah adalah keselamatan. Keselamatan yang dijanjikan itu akan dilakukan bagi umat Allah pada hari ketika Taruk dari pangkal Isai berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa dan menjadi dambaan dan sukacita bangsa-bangsa. Pada hari itu, setiap orang percaya akan menyanyikan sebuah lagu pujian bagi kepentingannya sendiri dalam keselamatan. Engkau akan berkata, "Tuhan, aku akan memuji-muji Engkau." Mengucap syukur akan menjadi pekerjaan tiap orang. Dan pada hari itu, banyak orang akan bergabung bersama-sama dalam memuji Allah atas keuntungan bersama yang dihasilkan dari keselamatan ini. Kamu akan berkata, "Terpujilah Engkau Tuhan." Pekerjaan mengucap syukur akan menjadi pekerjaan bersama dalam situasi apapun. Pemirsa Mimbar Kristen, Ditjen Bimas Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Situasi kita kini adalah situasi sulit oleh karena pandemi COVID-19, di mana COVID-19 telah membuat perubahan tatanan kenormalan hidup manusia. Dampaknya telah menyebabkan kehilangan pekerjaan bagi banyak orang, telah membuat banyak usaha bangkrut dan bahkan gagal, telah membuat tatanan sosial kemasyarakatan menjadi tidak bersahabat oleh karena stigma negatif kepada sesama yang terpapar. Bahkan telah mengakibatkan kesedihan dan kedukaan yang mendalam atas kematian orang-orang yang dikasihi. Tetapi COVID-19 ini tidak harus mengubah iman percaya kita. Kuasa COVID-19 tidak harus mengubah ketaatan dan kesetiaan kita untuk terus bersyukur, bermazmur, memuliakan dan mengagungkan kuasa keselamatannya melalui Yesus Kristus. COVID-19 tidak harus mengubah kesetiaan gereja untuk terus menyampaikan perbuatan-perbuatan besarnya kepada bangsa-bangsa, kepada semua umat dan warga jemaat melalui ajakan terus bersekutu dalam ibadah-ibadah
dalam kesaksian pemberitaan firman Tuhan, dalam pendampingan konseling pastoral, serta pelayanan diakoni. Sebagai bagian dari implementasi iman yang mengucap syukur, maka kita diingatkan melalui firman Tuhan hari ini untuk tetap taat dan setia kepadanya dengan melakukan disiplin iman melalui perilaku untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dalam kenormalan baru dengan mengikuti semua anjuran pemerintah. Mengucap syukurlah dalam segala hal seperti nasihat Rasul Paulus, dan tetap berdoa karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Tuhan Allah pencipta alam semesta yang di dalam Yesus Kristus Juru Selamat dan Roh Kudus akan menolong dan memelihara kita semua sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan beribadah dan belajar firman pada saat ini. Ajarkanlah kami untuk terus mengucap syukur dalam segala hal. Dalam kesempatan ini, di tengah-tengah kondisi sulit ini, kami berdoa untuk pemerintah, Pak Presiden dan jajaran pemerintah, untuk boleh diberikan hikmat dalam melaksanakan tugas tanggung jawab dalam memutus mata rantai COVID-19 ini. Tetapi juga secara khusus kami berdoa untuk Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama untuk senantiasa Tuhan berikan kemampuan dalam mereka melaksanakan tugas-tugas panggilan di tengah-tengah hidup berbangsa dan bernegara dalam mengatur kehidupan keberagamaan. Demikian kami berdoa untuk Ditjen Bimas Kristen dalam tugas-tugas pokok dan fungsi mereka. Pulihkanlah kami dari pandemi COVID-19 ini, dan ajarkanlah kami dalam keragaman beragama, kami boleh hidup rukun. Kami membawa doa ini hanya melalui Anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadang dan tongkatku Tuhan, itulah yang menghibur aku.
Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Evert Andre Alfonsus Tangel, STH MPDK, Sekretaris Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim, serta puji-pujian dari STHKPN Sentani dan Jemaat Gemim. Tetap kita patuhi himbauan pemerintah pada masa new normal ini. Gunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, serta mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Jangan lupa kunjungi website dan channel YouTube kami. Like, komen, dan share saudara. Membantu kami dalam mengembangkan pelayanan Mimbar Kristen di Dijen Bimas Kristen. Atas nama tim Mimbar Kristen, mengucapkan terima kasih atas partisipasi saudara umat Kristen dimanapun saudara berada. Dan jangan lupa, nantikan kami Mimbar Kristen edisi Minggu 21 Juni 2020. Tuhan Yesus memberkati.